Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Suster Keramas 2009. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali seorang ciwi yang mandi di sungai. Ia gopo karena dikejar warga. Mereka kejar-kejaran hingga sang ciwi kecelakaan dan terjebur ke jurang. Film pun dimulai. Scene pindah ke Kayla yang sedang ziarah ke makam ibunya. Ia didatangi nenek-nenek yang memperingatkan. Sebentar lagi maghrib. Nggak baik masih ada di sini. Kayla membaca doa penutup. Tiba-tiba si nenek hilang. Datanglah Bari dan Ariel yang merupakan sahabat Kayla. Otaknya dia gimana? Mereka segera pulang dan bertemu iring-iringan jenazah yang ternyata adalah jenazah nenek yang baru saja ditemui Kayla. Di mobil, Ariel mencari kaset bokep terbarunya yang ternyata udah dibuang Kayla. Ya tapi otak kita nggak bakal bisa kepake kalau nggak ada bokep. Teori dari mana? Dari selangkangan loh. Adapun tujuan mereka adalah ke villa untuk mengerjakan tugas kuliah. Di tengah perjalanan, Kayla melihat sosok nenek di samping Bari. Ternyata hal ini disebabkan karena Bari habis pipis di atas makam. Bari pun minta maaf. Seketika si nenek hilang dan perjalanan dilanjutkan. Malam hari mereka baru sampai villa. Para cowok membawa barang dari laptop sampai buku udah lengkap. Tinggal makanannya aja. Kayla pun ngecek di mobil, namun ia didatangi setan yang keluar dari mobil. Tak lama datanglah nenek yang tadi memperingatkan. Jangan panggil nama Suster Keramat di tempat ini. Untung hanya mimpi. Kayla minum, melihat foto orang tuanya, membuka kaleng biskuit dan menemukan kertas. Bari sarapan dengan Kayla yang habis masak. Datanglah Ariel yang habis mandi. Mereka membicarakan mimpi Kayla yang jika mereka menyebut Suster Keramas 3 kali, maka Suster Keramas bakalan datengin terus makain Ariel. Ariel memilih baju di kamar sambil memuji dirinya di depan cermin. Iseng-iseng ia memanggil Suster Keramas. Suster Keramas? Si suster pun muncul, namun Ariel gak menyadarinya. Berita TV menyebutkan jika Miyabi akan datang ke Jakarta. Hal ini pun menjadi kesenangan sendiri bagi Bari dan Ariel. Kayla yang mengetahui hal ini pun mematikan TV dan menyuruh kedua temannya itu beraktivitas lain, sedangkan Kayla sendiri mengerjakan tugasnya. Tak sadar ada suster di depannya. Kayla keluar dan menemukan anting. Di dekat villanya, Kayla melihat tetangga villa yang sedang syuting. Bari dan Ariel habis belanja. Mereka bertemu seorang ciwi bernama Michiko dari Jepang yang meminta nebeng. Tanpa sungkan, mereka membawanya, namun dicegah teman perjalanan Michiko bernama Mang Odong karena dikira mau diculik. Ente bener mau nolong? Ya beneran mau nolong. Mang Odong pun menjelaskan tujuan mereka datang ke Indonesia untuk mencari villa. Michiko disuruh ayahnya bernama Tanata untuk memberikan barang kepada Suster Carmila yang tinggal di villa itu. Untuk itu, Kayla mengizinkan Michiko dan Mang Odong menginap. Malam hari, Bari, Ariel, dan Mang Odong mendatangi Michiko yang sedang tidur. Mereka suit kemudian berfoto. Dimulai dari Ariel, kemudian Bari. Ketika giliran Mang Odong, Kayla masuk. Beruntung Kayla nggak lama dan sialnya Mang Odong nggak jadi foto. Malam selanjutnya Michiko bersenang-senang bersama Bari dan Ariel. Ternyata itu hanya mimpi. Kayla mengerjakan tugas ditemani Ariel. Datanglah Bari yang pamit mau mengantarkan Michiko dan Mang Odong mencari Suster Carmila.
Mereka bertanya ke warga sekitar, namun warga itu malah ketakutan. Mereka istirahat di warung sambil cerita-cerita jika Carmila itu adalah suster bapaknya. Kalau suster mah kita cari di puskesmas pasti ketemu. Maksudnya Michiko, suster yang ngerawat bapaknya dulu. Kebetulan ada mak-mak habis nyuci di sungai. Michiko pun penasaran dengan hal ini. Bari mengajak Michiko main ke air terjun. Namun Mang Odong nggak ikut jebur. Disinilah otak traveling Bari mulai bekerja. Di villa, Kayla ditemui tetangga villa yang syuting di scene awal bernama Jeng Doli dan suaminya bernama Roy. Tujuan mereka datang adalah untuk mengundang Kayla ke pesta ulang tahunnya Roy. Iya, nanti disampaikan sama teman-teman saya. Makasih atas undangannya ya, Mbak ya. Ayo sayang. Di sisi lain, Bari berhasil mendapatkan alamat suster Carmila dari puskesmas. Salah seorang suster menanyakan hubungan suster Carmila dengan mereka. Iya, ya sayang. Ariel menceritakan jika Roy dan Jeng Doli adalah dewanya bokep Indonesia. Dari sini, Kayla mengetahui jika Roy dan Jeng Doli habis mengintip ke kamarnya dengan bukti anting yang ia temukan. Ariel langsung ke villanya Roy. Ia langsung masuk, kebetulan Jeng Doli sedang syuting. Datanglah Roy yang memergoki Ariel ngintip. To the point, Ariel mengembalikan anting itu. Ariel malah diajak masuk dan ternyata Jeng Doli sedang mendabing. Sebagai bentuk terima kasih, Roy memberikan hadiah untuk dubbing bokep Jepang ke bahasa Jawa. Mang Odong dan Michiko sampai di suatu villa. Mereka menelusurinya, namun gak ada siapa-siapa. Michiko menemukan foto Ciwi. Ia masuk ke sebuah ruangan yang ternyata ada seorang Ciwi di dalamnya. Bari yang menunggu di luar ditemui seorang warga dan menceritakan bahwa Itu mah rumah kosong, penghuninya nggak ada, udah pada meninggal. Michiko mengambil lentera. Di sisi lain, Mang Odong bertemu seorang Ciwi yang sedang menyiapkan sushi. Tanpa sungkan, ia melahapnya. Namun si sushi malah jatuh. Disinilah Mang Odong melihat si Ciwi kakinya ngambang. Parahnya lagi, sushi itu berubah menjadi Mang Odong juga melihat si Ciwi memotong jarinya sendiri. Michiko mengira suster yang ditemuinya adalah Carmila. Namun mereka kabur, namun pintu terkunci hingga setan-setan itu mendekat. Beruntung Bari berhasil membukakan pintu. Kayla mencari tahu tentang suster keramas di internet. Datanglah Jeng Doli dan langsung disambut Ariel. Ia meminta bantuan untuk menyiapkan kebutuhan pesta. Mendengar hal ini, Bari pun semangat untuk ikutan juga. Kayla pun melanjutkan penelusurannya. Datanglah Michiko dan Mang Odong yang mau kembali ke Jepang. Disinilah Kayla menunjukkan hasil penelusurannya. Singkat cerita, Kayla datang ke suatu villa. Disinilah ia menemukan figura foto. Namun beruntung Kayla berhasil mengatasi si setan. Bari disuruh memasang pita, namun malah dipasang di buah guldinya Jeng Doli. Karena tubuhnya gatal, Jeng Doli pergi mandi, sedangkan Bari dan Ariel memasang pitanya. Dari atas pohon, Ariel berhasil melihat Jeng Doli lagi mandi. Ini mau mandi cuma pakai BH doang nggak? Tak mau kalah, Bari masuk ke rumah Jeng Doli untuk ngintip. Jeng Doli yang mengetahui hal ini menyuruh Bari menuangkan krim ke tubuhnya. Hingga puncaknya, Bari dijadikan model bokep bersama Jeng Doli dengan Roy sebagai kameramen. Enak, Enak bang. enak. Michiko makan es lilin. Disinilah Mang Odong mulai traveling. Keluarlah suster dari puskesmas.
mereka mencegatnya dan langsung bertanya tentang Carmila. Saya benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Carmila. Diceritakan, jika Amina, Astuti, dan Carmila adalah 3 saudara yang bekerja di Villa Tanaka. Lama-kelamaan, Amina dan Astuti jatuh cinta dengan Tanaka. Suatu ketika, Tanaka kecelakaan dan Carmila lah yang merawatnya hingga akhirnya Tanaka jatuh cinta kepadanya. Tentu saja Carmila dimarahi Amina dan Astuti. Suatu ketika, Tanaka dan Carmila beradu gabrut dan tak sengaja diintip oleh Roy yang masih bocil dan langsung mengumumkannya kepada warga. Akibatnya, Tanaka diusir warga dengan keadaan Carmila yang sedang hamil. Sedangkan Amina dan Astuti memutuskan bunuh Dirman. Carmila sendiri dihukum warga dan akhirnya menghilang. Tak lupa, Kayla bertanya tentang Suster Keramas. Itu julukan yang kita berikan kepada Carmila. Julukan itu diberikan karena Carmila setiap hari selalu keramas. Sambil nangis, Michiko membuka kotak pemberian ayahnya untuk Carmila yang ternyata isinya adalah surat wasiat. Jeng Doli dandan sambil merosting Suster Keramas. Suster Keramas, Suster Keramas. Ia lanjut mandi, tiba-tiba Roy asyik main dengan koleksi kaset bokepnya. Ia menyusul Jeng Doli ke kamar mandi yang tentu saja udah nggak bernyawa. Sosok tangan menghampiri. Roy ngecek, tiba-tiba ia ditunjukkan kesalahannya waktu bocil hingga lampu dimatikan dan Suster Carmila datang mengeksekusi. Michiko merenung di depan cermin, sedangkan Kayla berdiam diri lalu rebahan. Michiko melepas bajunya untuk mandi, namun air nggak mau nyala. Di depan cermin, Kayla menyebut Suster Keramas. Tak lama, air keluar dan Michiko bisa mandi. Selesai mandi, Michiko menemukan cermin retak. Suster Keramas pun menemui Kayla, namun malah memeluknya. Scene flashback, ternyata Kayla adalah anaknya Carmila sebelum akhirnya ia dibunuh warga. Beruntung ada Michiko dan Mang Odong yang segera membangunkan Kayla. Disinilah Michiko dan Kayla pelukan setelah mengetahui mereka adalah saudara. Di ending, Barry dan Ariel jalan bareng dan ditemui arwah Jeng Doli yang diceritakan telah menggantikan peran Suster Keramas. Film pun berakhir. Oke, lanjut di sequel keduanya ya, stay tune. Film ini mendapat 3,0 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 3,2. Sampai di sini rangkum film Suster Keramas 2009 dan see you next video.